Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan sekilas tentang puasa Syawal. Jika dicermati, tawaran keutamaan dari Allah sejatinya tidak pernah berhenti. Setelah sebulan penuh kita berada di bulan yang syarat fadilah, saat ini kita berpindah ke bulan Syawal, yang di dalamnya juga terdapat amalan yang tak kalah menggiurkan. Karenanya, semangat berbuat kebaikan jangan sampai kendor, sebab situasi seperti itu bisa membuat kita kehilangan peluang yang belum tentu kita dapatkan di waktu-waktu yang akan datang. Di bulan Syawal, selain Hari Raya Idul Fitri, juga ada perintah puasa 6 hari. Dalam tinjauan fikih, puasa ini hukumnya memang sunnah, tapi bagi seorang muslim, pantang mengabaikannya. Pasalnya, fadilah yang Allah siapkan untuk ibadah ini sangat dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutkannya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala siyamud dahr. Siyamud dahr maknanya adalah puasa 1 tahun. Imam An-Nawawi menjelaskan, sebab puasa Ramadan plus puasa 6 hari di bulan Syawal menyamai puasa 1 tahun. Karena satu kebaikan dinilai oleh Allah dengan 10 kebaikan. Dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, perolehan kebaikan seseorang berlipat menjadi 60 kebaikan. Jika digabungkan dengan puasa Ramadan yang juga berlipat 10 kali, maka jumlah kebaikannya berkisar 360 kebaikan. Adapun kaifiat dan tata cara pelaksanaannya, seseorang leluasa memilih antara berpuasa secara berturut-turut atau terpisah. Yang penting puasa tersebut tetap terlaksana di bulan Syawal. Dan jika disegerakan, maka tentu itu lebih baik, sebab kebaikan secara asal memang diperintahkan untuk disegerakan. Dan ketika seseorang berpuasa secara acak, maka bisa memilih hari-hari yang juga disunnahkan berpuasa, seperti hari Senin, Kamis atau Yaumul Bid, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 di bulan Syawal. Jika tidak pun, maka tidak mengapa. Bagi orang yang uzur dan tidak bisa melaksanakan puasa Syawal, padahal tahun-tahun sebelumnya telah terbiasa menjalankannya, maka insya-Allah ia tetap mendapatkan pahala puasa Syawal. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar kataballahu lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Jika seorang hamba sakit atau dia melakukan perjalanan, maka Allah tetap menuliskan untuknya pahala amalan yang ia biasa kerjakan saat ia sehat atau tidak dalam keadaan bepergian. Permasalahan yang lain berkaitan dengan puasa Syawal, yaitu mana yang harus didahulukan, puasa qadha atau puasa Syawal. Jika seseorang memiliki utang puasa, maka hendaknya mendahulukan puasa qadha, sebab puasa qadha hukumnya wajib, sedangkan puasa Syawal hukumnya sunnah, dan yang wajib lebih prioritas didahulukan daripada yang sunnah. Alasan lain dalam hadis juga disebutkan, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkannya dengan puasa 6 hari. Syekh Utsaimin menjelaskan bahawa orang yang masih ada hutang puasa belum memenuhi syarat untuk dikatakan mengikutkan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari, sebab puasa Ramadannya saja belum selesai. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan pendapat terkuat di dalam mazhab Hanabilah. Adapun dalam mazhab lain, dimungkinkan untuk mendahulukan puasa Syawal daripada puasa qadha. Alasannya, puasa Syawal waktu pelaksanaannya sempit, sedangkan puasa Syawal waktu pelaksanaannya sempit, sedangkan puasa qadha lebih luas dan bisa dilakukan sepanjang tahun. Apalagi jika khawatir kehilangan hari-hari di bulan Syawal. Hanya saja di antara mereka kebolehan itu disertai dengan kemakruhan, dan ini adalah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan dalam mazhab Hanafiyah boleh secara mutlak tanpa ada kemakruhan. Adapun menggabungkan puasa Syawal dengan puasa qadha, maka ini tidak memungkinkan, sebab keduanya adalah ibadah yang berdiri sendiri, bahkan secara hukum berbeda, sehingga secara pasti tidak bisa digabungkan
karena tasyrik ibadah atau mengikutkan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain hanya berlaku jika ibadah yang diikutkan pada ibadah lain tidak berdiri sendiri. Apakah puasa Syawal bisa diqadha? Maka pendapat yang mewajibkan mendahulukan puasa qadha atas puasa Syawal membolehkan untuk melakukan puasa Syawal di bulan Zulhijjah sekiranya orang tersebut menggunakan hari-harinya di bulan Syawal untuk mengqadha puasa Ramadan. Pendapat ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam fatwanya. Alasan beliau, orang tersebut meninggalkan puasa Syawal karena darurat. Darurat adalah uzur syar'i, dan meninggalkan perintah karena uzur syar'i adalah sebab bolehnya mengqadha suatu perintah. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk melaksanakan sunnah yang mulia ini. Sebab terlaksananya puasa Syawal adalah salah satu tanda kesuksesan kita di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.